tolong kepada para jemaat yang ada untuk sama-sama menyalakan seluruh kamera Zoom, juga untuk memute semua mikrofonnya. Mari sebelum kita mulai, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami boleh sama-sama beribadah walaupun via Zoom ya Bapa. Namun kami percaya dan kami yakin dimanapun kami berada, Engkau Tuhan selalu ada dan Engkau Tuhan yang akan selalu memimpin kami. Biarlah Tuhan pada sore hari ini kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir dan memimpin pujian kami dari awal hingga akhirnya. Pakailah puji-pujian kami seutuhnya semuanya Bapa, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Engkau. Sembunyikan kami Bapa di balik salib-Mu, izinkan segala sesuatunya Tuhan boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama rasakan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami angkat pujian. Terima kasih. Ku datang Tuhan, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus.
menyembah. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami sembah Kau Tuhan. Segala puji bagi-Mu Bapa. Oh haleluya. Haleluya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur oh Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Mari sama-sama kita katakan kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Kau Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah, menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemanakah kami dapat mencari Tuhan Yesus? Kasih sejati yang daripada Engkau ya Bapa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari Tuhan, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu,
betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu Tuhan. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu Tuhan menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku Tuhan mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku Tuhan mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa Tuhan kuasa-Mu. Hadirat-Mu Tuhan kini penuhiku, bawaku Tuhan dekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Katakan Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku Tuhan mendekat padamu. Bawaku Tuhan, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jabalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jabalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah
Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I see your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I see your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I see your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan hidupku. Haleluya. Urapan-Mu menguasai hidupku Tuhan. Haleluya. Mari lindungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Mari lindungi kami dalam sayap kuasa-Mu ya Allah. Karena kami tahu bersama-Mu Tuhan, kami mau terbang tinggi seperti Raja Wali ya Allah. Mengatasi setiap badai dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku
akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya, kami tenang Tuhan sebab kami tahu Engkau Allah kami Tuhan. Allah yang akan melingkupi kami dengan kuasa dan sayap-Mu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Beriman, mari katakan di saat badai Tuhan, di saat badai bergelora, kami mau terbang bersamamu, akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Haleluya. Di saat badai Tuhan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allah. Kami mau terbang bersamamu Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi sampai kemuliaan-Mu. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi sampai kemuliaan-Mu. Biar bumi bergoncang
Raja Wali, dan melayani kemuliaan-Mu Tuhan, sampai kemuliaan-Mu. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tahu segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kau tahu kesungguhan hati kami, kerinduan hati kami untuk memuji, menyembah-Mu sore hari ini di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Engkau sudah hadir melawat setiap kami Tuhan. Terimalah korban syukur, pujian, penyembahan kami menjadi dupa yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kuduskan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah bersemayam, bertahta di atas puji-pujian penyembahan kami. Dan Engkau sudah mencurahkan segala berkat kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Dan ini waktu-Mu Tuhan untuk berbicara, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami percaya dalam waktu yang singkat ini Engkau melawat setiap kami, sehingga firman itu sungguh-sungguh mengubah hati, mengubah pikiran, mengubah cara hidup kami. Sehingga semakin hari, hidup kami Tuhan jumpai semakin berkenan di hadapan Engkau. Mari Tuhan berkati kami semua tanpa terkecuali dengan firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami semua yang siap menyambut firman Tuhan. Kita katakan bersama-sama, amin. Amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam keberkatan Tuhan. Dan saya percaya sepanjang pujian penyembahan kita, jika kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh, maka kita pasti akan mengalami sesuatu bersama di dalam hadirat Tuhan. Hari ini adalah ibadah spesial praise and worship. Jadi memang pujian penyembahan kita jauh lebih banyak. Dan firman Tuhan saya akan sampaikan dalam waktu beberapa menit ke depan berkaitan dengan pujian penyembahan masih tentunya. Terima kasih karena Bapak Saudara tetap mute sehingga tidak ada feedback suara ya. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri tema firman Tuhan malam hari ini, dimerdekakan dalam pujian. Dimerdekakan dalam pujian. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai pujian penyembahan, itu banyak sekali, luas sekali topik-topiknya Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan kalau dalam satu mata pelajaran khusus disampaikan ini dalam 2 semester kalau saya mengajar. Tapi hari ini saya akan berikan sebagian daripadanya tentang bagaimana kita mengalami kemerdekaan pada saat kita sedang memuji Tuhan. Tentu yang saya maksud di sini adalah kemerdekaan di dalam roh, kemerdekaan di dalam jiwa kita, sehingga tubuh kita juga mengalami sesuatu semangat, mengalami penyembuhan, mengalami kebebasan, mengalami mujizat dari Tuhan. Dan saya percaya kita merindukan semua itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, apa tips supaya kita boleh dimerdekakan saat kita sedang memuji Tuhan? Karena banyak orang meskipun berkali-kali sudah memuji Tuhan tetap aja terikat dengan dosa, terikat dengan ikatan-ikatan emosi, terikat dengan hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan melihat bagaimana supaya kita bisa dimerdekakan pada saat kita sedang memuji Tuhan. Yang pertama adalah memuji dengan kesungguhan. Kita akan mengalami dimerdekakan dengan
atau di dalam pujian apabila kita memuji dengan kesungguhan. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 firman Tuhan berkata begini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan yang saya garis merah di sana ya. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus dan Silas ini mengalami satu peristiwa yang sangat tidak mengenakan tentunya ya. Kenapa? Karena mereka pada waktu itu melakukan pemberitaan Injil di Filipi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena ada orang-orang yang merasa dirugikan, yaitu orang-orang yang terbiasa bertenung. Lalu para petenung ini mendapatkan uang banyak, tapi karena kehadiran Paulus, sehingga orang-orang yang tadinya pergi kepada petenung itu sekarang beralih, mereka pergi kepada Paulus. Begitu, sehingga orang-orang petenung ini marah sekali ya dan mengusir Paulus dari situ, bahkan dengan cara yang sangat kejam mereka diperlakukan, dibuka bajunya, diseret, diperhadapkan ke para pembesar, lalu kemudian mereka didera, kalau kata Alkitab ya, didera itu dipukuli, Bapak Saudara ya, dianiaya, lalu dimasukkan, dibuang ke dalam penjara bagian paling tengah. Itu yang dialami oleh Paulus dan Silas. Nah, apa yang dilakukan oleh kedua hamba Tuhan ini? Mereka di tengah-tengah situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak bersungut, tidak marah, tidak kemudian mereka itu saling menyalahkan satu dengan yang lain, tapi mereka mengambil sebuah tindakan yang tepat. Mereka itu memuji Tuhan, menyanyikan pujian kepada Allah, Alkitab berkata, di mana? Di dalam penjara. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saya percaya kalau mereka memuji Tuhannya asal-asalan, setengah hati, nggak serius, pasti orang hukuman lain tuh nggak mendengarkan mereka dengan baik. Kata mendengarkan itu berarti mendengarkan dengan sungguh dan memperhatikan apa yang mereka itu sedang nyanyikan kepada Tuhan. Memang Alkitab tidak menulis bahwa mereka itu menyanyikan lagu temanya apa, nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang jelas ketika mereka memuji Tuhan ini dengan kesungguhan hati, maka orang-orang hukuman lain itu jelas mendengar dan memperhatikan setiap kalimat-kalimat lagu mereka. Dan saya percaya mereka semua terberkati dengan pujian itu. Dan akibatnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata saat mereka sedang sungguh-sungguh memuji Tuhan, terjadilah sesuatu. Terjadilah gempa bumi di penjara itu. Sehingga seluruh sendi-sendi penjara itu terbuka, pintu-pintu terbuka. Lalu kemudian juga pasung mereka terlepas, belenggu mereka terlepas, Bapak Ibu. Jadi mereka memuji dengan kesungguhan, sehingga mereka mengalami apa yang namanya kemerdekaan lewat pujian mereka itu. Nah, kalau kita di gereja, kita kan dengar satu dengan yang lain saat memuji Tuhan. Jadi agak bisa dilihat dan bisa didengar siapa yang memuji Tuhannya asal-asalan. Tapi kalau kita ibadah Zoom seperti ini, hanya kita yang tahu dan Tuhan, apa kita sungguh-sungguh memuji Tuhan atau tidak, Bapak Ibu Saudara ya. Bagi yang sungguh-sungguh, saya percaya pasti mengalami sesuatu di hadirat Tuhan. Tapi kalau kita hanya melihat saja mereka-mereka yang di layar kita hanya menonton, yang memuji menyembah Tuhan, kita hanya diam. Saya percaya kita nggak dapat berkat apa-apa pastinya, begitu ya. Tapi kalau kita ikut serta, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, Allah bertahta, Allah bersemayam di atas pujian umatnya. Artinya kehadiran Allah itu nggak dibatasi rumah kita, nggak dibatasi keberadaan kita. Kehadiran Allah itu pasti akan hadir bagi setiap mereka yang memuji Tuhan. Siapapun yang memuji Tuhan, dimanapun mereka memuji Tuhan, saat mereka memuji dengan sungguh-sungguh, bagi mereka kehadiran Allah dinyatakan. Dan terjadi kemerdekaan di dalam roh, terjadi kemerdekaan dalam jiwa, terjadi kemerdekaan dalam fisik kita, sehingga kita boleh mengalami kelegaan di dalam tubuh kita, Bapak Ibu Saudara.
Paulus dan Silas mengalami kemerdekaan. Tidak ada yang membantu mereka dilepaskan dari pasung dan belenggunya. Tuhan mengerjakan itu. Dan kalau Allah bersemayam di atas puji-pujian, saya percaya dia tidak nganggur dan dia tidak hanya melihati kita begitu. Dia melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Itu pastinya. Jadi mari kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati. Orang yang sungguh-sungguh itu dia fokus kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh itu dia kerahkan segenap kekuatan. Orang yang sungguh-sungguh itu dia dengan sepenuh hati memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dia nggak terpengaruh dengan kanan kirinya. Pokoknya dia fokus saja kepada Tuhan. Dan orang-orang yang begini, baginya Allah hadir dan baginya Allah akan mengerjakan perkara-perkara ajaib, mujizat, kemerdekaan Tuhan lakukan bagi mereka. Mari kita belajar. Setiap kali kita memuji Tuhan, kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Itu yang pertama. Jadi memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan all out kata orang begitu ya. Dengan segenap jiwa, bukan asal-asalan. Ya, nah itu yang pertama supaya kita bisa mengalami kemerdekaan di dalam puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Taruhlah suara kita tidak semerdu para artis, tidak penting sebab Tuhan tidak terpaku pada suara yang bagus, tapi kepada kesungguhan hati kita, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita akan mengalami kemerdekaan dalam pujian. Jika kita memuji dengan penuh ucapan syukur, memuji dengan penuh ucapan syukur. Di dalam 2 Tawari ayat 20-21. Setelah Yosafat ini, Raja Yosafat, berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersembat senjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah di dalam 2 Tawari ini adalah terjadinya satu serangan tiba-tiba terhadap bangsa Yehuda oleh 3 bangsa sekaligus, Moab, Amon, dan pegunungan Seir. Tanpa berita, tanpa ada sinyal atau tanpa ada penyebab, mereka tiba-tiba datang menyerang bangsa Yehuda. Jadi mereka sudah ada di lembah, kemudian ada orang memberitahukan kepada Yosafat, Tuanku Raja, ada bangsa yang besar dan banyak sekali orang akan menyerang tuanku dan negeri ini. Yosafat sebagai manusia takut, kata Alkitab. Dia takut, kata Alkitab. Tetapi Yosafat memutuskan mencari Tuhan dan mengajak orang-orang Yehuda mencari Tuhan. Dan ketika mereka mencari Tuhan, Allah mengerjakan atau menyatakan sesuatu lewat seorang yang diurapi dengan pengurapan nubuatan di situ dan berkata, besok kamu tidak perlu berperang. Kamu hanya perlu memuji menyembah Tuhan. Dan nanti Tuhan akan berperang menggantikan kamu. Memberikan kepada kamu kemenangan. Memberikan kepada kamu kemerdekaan. Lihatlah Tuhan akan berperang bagi kamu. Dan ketika Yosafat mendengarkan itu, maka dia mempersiapkan barisan pemuji ketika mereka berangkat untuk berperang, Bapak Ibu Saudara. Dalam sejarah manapun di bumi ini, saya belum pernah menemukan orang pergi berperang dengan membawa paduan suara. Belum pernah, hanya orang gila yang melakukan itu, Bapak Saudara ya. Orang pergi berperang tentu bawa tank, baja, senjata, bom, dan segala perlengkapan perang yang lain. Tapi ini beda. Kenapa? Karena mereka mendengarkan dan mentaati apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan? Kamu tidak perlu bawa semua perlengkapan perang itu. Tentu kamu tetap harus siap untuk berperang. Tapi kamu harus melakukan apa yang kukatakan. Yaitu siapkan barisan pemuji. Nyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Maka Allah bertahta di atas pujian. Dan Tuhan akan berperang menggantikan kamu. Dia akan memberikan kepada kamu kemenangan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka melakukan itu, maka lagu apa yang mereka nyanyikan kepada Tuhan? Mereka menyanyikan pujian ini. Yaitu nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu versi saya nggak tahu versi mereka, Bapak Saudara ya. Nah, ketika mereka menghadapi musuh di depan mata, tapi mereka bisa berkata nyanyikan nyanyian syukur. Bagaimana kita bisa menghadapi persoalan berat di depan kita, musuh di depan kita, tapi kita masih bisa berkata nyanyikan syukur kepada Tuhan.
Aku bersyukur kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saudara, ini nggak masuk akal ya, sangat tidak masuk akal. Tapi itu yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Bahwa hukum dunia ini ketika kita menghadapi peperangan supaya kita memperoleh kemenangan, kita harus mengerahkan seluruh senjata perlengkapan yang memang ada, yang memang itu secara manusiawi, secara akali Bapak Ibu. Tapi apa yang Tuhan katakan? Bahwa ketika kamu menghadapi persoalan besar, ketika kamu menghadapi belenggu-belenggu, penjara-penjara, ini loh yang kamu harus lakukan. Nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Katakan bahwa Dia baik selama-lamanya, kasih setianya selama-lamanya. Dan apa yang terjadi dengan bangsa itu kemudian? Tuhan turun, Tuhan berperang bagi mereka, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya percaya kalau kita ditanya, adakah belenggu-belenggu yang sedang di depan kita? Adakah persoalan sedang di depan kita? Kita akan berkata bukan 1, Bu. 10 saya udah nggak bisa cerita. Terlalu banyak, Bu. Belum anak, belum suami, belum istri, belum uang, belum segala macam. Udah pusing saya, Bu. Udah seperti benang kusut. Apa yang saudara mesti lakukan dalam menghadapi semuanya itu? Nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Betul firman Tuhan berkata, ada kuasa di balik pengucapan syukur Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mari kita memuji Tuhan itu memang karena kita tahu bahwa segala yang ada pada kita ini, semua yang sedang kita hadapi ini, Tuhan akan selesaikan kalau kita bersyukur atasnya. Ya, bukan bersungut, bukan mengeluh. Jadi kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan, bersyukur itu bukan hanya pada saat kita beribadah seperti ini, tapi itu menjadi warna kehidupan kita setiap hari. Hari-hari ini gampang sekali mencari orang yang mengeluh. Terlalu banyak di sekitar kita. Mungkin kita juga melakukannya. Sepanjang hari saya nggak tahu berapa kali kita mengeluh hari ini, Bapak Saudara ya. Tapi kita coba hitung berapa kali kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Hanya kita yang tahu. Ya, jadi mari kita memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Masih punya detak jantung yang berdenyut, masih bisa bernafas, masih bisa buka mata, masih bisa menggerakkan anggota tubuh. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Persoalan-persoalan lain Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar tentunya Bapak Ibu Saudara. Makanya mari kita memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Berikanlah korban syukurmu kepada Tuhan melalui pujianmu. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita boleh mengalami kemerdekaan dalam pujian yang sedang kita persembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah memujilah dengan iman yang teguh. Memuji dengan iman yang teguh. Ya, dalam 2 Tawarikh tadi masih pasal 20-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Kapan Tuhan bertindak di dalam pujian kita? Ketika kita mempercayai Dia saat kita memuji Dia, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang saya ucapkan lewat mulut saya dalam pujian ini, itu Tuhan akan kerjakan bagi saya. Makanya waktu kita memuji Tuhan, kita mesti mendengar suara kita dengan baik. Sehingga ketika kita mendengar suara kita, iman kita dibangkitkan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita memuji asal, bahkan nggak memuji Tuhan, ya kita tak bisa memperkatakan firman Tuhan, kan? Karena puji-pujian yang kita naikkan pasti adalah firman Tuhan di dalamnya. Tidak mungkin yang lain. Dan waktu kita mendengar firman Tuhan, iman kita dibangkitkan dan punya iman yang teguh. Dan Alkitab berkata, mereka mulai bersorak-sorai, menyanyikan pujian kepada Tuhan. Padahal belum terjadi kemenangan. Musuh masih di depan mata. Siap-siap akan menghabisi nyawa mereka. Tapi mereka bisa bersorak-sorai. Kenapa? Karena mereka imannya teguh kepada Tuhan. Tidak tergoncangkan. Allah ada bersama dengan kita. Kita naikkan pujian, maka Dia akan turun bertahta di pujian kita. Maka Dia akan berperang gantikan kita. Itu iman mereka. Dan betul, Tuhan buat semua musuh-musuh itu terpukul kalah, Bapak Ibu. Di dalam ayat berikutnya berkata begini, lalu Bani Amon Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir. Padahal tadi ini sekutu Amon Moab pegunungan Seir itu bersekutu, menyatu untuk menyerang Yehuda. Ya, tapi sekarang mereka saling menentang, kata Alkitab. Dan menumpas dan saling memunahkan, saling menumpas. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Musuh-musuh itu saling membunuh. Dan ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah.
tidak ada yang terluput. Ini yang Tuhan akan kerjakan bagi musuh-musuh kita. Tentu musuh kita bukan manusia, Bapak Ibu. Musuh kita adalah iblis dan segala pekerjaannya. Jadi sebab itu kalau ada orang menyakiti kita, ada orang membenci kita, ada orang nyinyirin kita, bukan mereka musuh kita, tapi setan di balik itu. Itulah musuh kita sesungguhnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari kita bersorak, mari kita memuji Tuhan. Tuhan akan turun, Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, sehingga musuh-musuh kita, para kuasa kegelapan itu, Tuhan akan buat saling menyerang satu dengan yang lain, saling memunahkan satu dengan yang lain, sehingga semua mereka akan kalah, dan kita boleh mengalami kemenangan, kita boleh mengalami kemerdekaan dari semua intimidasi kuasa kegelapan, dari semua intimidasi si iblis yang selalu menakut-nakuti kita, yang selalu mau menyerang kita, seperti singa yang mengaum-ngaum. Bapak, Ibu, Saudara, musuh kita tidak akan pernah berhenti untuk melemahkan iman kita. Tidak akan pernah berhenti. Melalui berbagai macam cara. Melalui semua sisi di kehidupan kita. Kalau bukan lewat suami, ya lewat istri. Kalau bukan, ya lewat anak-anak. Kalau bukan, ya lewat menantu. Kalau bukan, ya lewat mertua. Kalau bukan, ya lewat teman-teman pelayanan. Lewat teman-teman pekerjaan. Lewat siapa saja. Setan bisa menggunakan itu. Tapi bagaimana kita menghadapi? Apa kita menghadapi dengan cara-cara orang dunia? Kita juga melakukan hal yang sama kepada mereka. Alkitab berkata, jangan pernah melakukan itu. Karena Tuhan akan berperkara dengan mereka. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Karena hari ini kita sedang membahas tentang pujian. Mari kita bersorak di hadapan Tuhan. Mari kita memuji dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan akan berperkara bagi kita. Tuhan akan melakukan bagiannya bagi kita. Tuhan akan menyatakan pembelaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat kondisi di Indonesia hari-hari ini, begitu banyak hal yang rasa-rasanya agak-agak menakutkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya tema bulan September itu merdeka dari ketakutan. Nanti kita akan belajar banyak firman Tuhan. Tetapi untuk bisa menghadapi semuanya itu, kita tidak bisa hanya dengan berdiskusi satu dengan yang lain. Tidak bisa, kita harus menguatkan iman kita dengan cara apa? Bangunlah di hati kita mezbah pujian. Bangunlah di pikiran kita mezbah pujian. Jadikan hidup kita ini menjadi lembah pujian di hadapan Tuhan. Serukan namanya setiap waktu dengan iman yang teguh, Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang ketiga. Bagaimana kita dimerdekakan dalam pujian? Mari kita memuji dengan penuh dengan iman yang teguh. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita dimerdekakan dalam pujian? Menjadikan pujian sebagai gaya hidup kita. Menjadikan pujian sebagai gaya hidup kita. Mazmur 115 ayat 18 berkata, tetapi kita semua yang ada di room Zoom hari ini, kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Ada lagunya ya, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi pujian itu bukan hanya sesaat-sesaat. Ya, kita lagi ibadah, mari memuji Tuhan. Kita lagi berdoa, mari memuji Tuhan. Terus di sisa waktu kita 24 jam setiap hari, terus kita udah nggak memuji Tuhan lagi. Itu nggak benar. Kalau kita mau mengalami kemerdekaan dalam pujian, pujian itu harus menjadi gaya hidup, menjadi lifestyle. Dimanapun kita berada di sepanjang hari, kita akan terus memuji Tuhan. Dan jadikanlah hidup kita ini sebagai pujian kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya, Daud 7 kali dalam sehari. Tentu memujinya itu bukan sekedar nyanyi-nyanyi doang, enggak, tapi benar-benar memuji, Bapak Ibu. Nah, saya nggak tahu berapa kali kita memuji dalam sehari. Ya, barangkali bangun pagi, bukan pujian yang keluar kadang-kadang ya, tapi keluhan begitu. Tapi sepertinya setelah ini kita akan mengalami sebuah pembaharuan. Besok pagi ketika kita bangun, kita akan mulai hari kita dengan pujian kepada Tuhan. Ya, nanti waktu kita mau tidur, kita akan tutup hari kita dengan pujian kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Waktu kita berjalan ke kantor, sementara kita naik motor, naik mobil, kita akan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Sementara kita bekerja, hati kita memuji Tuhan. Sementara kita melakukan kegiatan lain, memasak di dapur, mencuci, mengerjakan pekerjaan rumah, mulut kita memuji Tuhan. Bukan persungutan yang keluar, bukan kata-kata yang tidak menjadi berkat yang keluar. Mari kita memuji Tuhan, sehingga pujian itu menjadi gaya kehidupan kita. Dan
Kalau pujian menjadi gaya hidup kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Allah bertata di puji-pujian. Bapak Ibu, jangan heran kalau orang yang suka memuji Tuhan itu, di hidupnya itu atmosfer kemuliaan Allah begitu kuat. Hadirat Allah begitu kuat. Tapi orang yang malas memuji Tuhan, hadirat Allah jauh dari hidupnya. Sehingga setan bisa gampang-gampang dekat kepada dia, Bapak Saudara. Ya, sehingga bawanya emosi aja, bawaannya temperamen aja, bawanya marah-marah aja, putus asa aja, Bapak Saudara. Yang ngamuk-ngamuk aja. Kenapa? Karena pujian jauh dari kehidupannya. Belajar memuji Tuhan. Saudara berkata, suara saya nggak bagus, Bu. Nggak penting. Karena Tuhan bukan menilai suara kita, tapi menilai hati kita yang sungguh-sungguh. Mari ubah hidupmu. Mari ubah cara kita di dalam menjalani hari-hari kita. Jadikan pujian sebagai gaya hidup, bukan jadikan persungutan. Jadikan keluhan sebagai gaya hidup. Tuhan jauhkan itu dari kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Supaya apa yang kita jalani di sehari-hari hidup kita, kita betul-betul mengalami sebuah kemerdekaan di roh kita, di jiwa kita. Jangan kita terbelenggu dengan kemarahan, dengan emosi. Jangan kita terbelenggu dengan keakuan, kesombongan, dosa, dan lain sebagainya. Mari bebaskan diri kita. Tuhan memberikan solusinya. Menjadikan pujian sebagai gaya hidup kita. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu. Ya. Dan Allah akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya kepada kita. Jadi, menjadikan pujian sebagai gaya hidup dalam segala keadaan. Apa keadaan Bapak Ibu Saudara sehari ini? Saya nggak tahu. Ya, Saudara bisa berkata, keadaan saya lagi nggak enak, Bu. Ya, keadaan saya lagi nggak bagus nih dalam hubungan saya dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Apapun keadaanmu, tetaplah memuji Tuhan. Ya, keadaan saya lagi kurang sehat, tetaplah memuji Tuhan. Oh, keadaan saya lagi happy, semua berjalan lancar, tetaplah memuji Tuhan. Keadaan saya lagi nggak nyaman, Bu. Ya, utang saya udah nggak tahu bagaimana bayarnya, tetaplah memuji Tuhan. Di setiap waktu. Setiap waktu. Bahkan kalau perlu sampai mimpi pun mimpinya memuji Tuhan. Jangan mimpinya maki-maki orang, Bapak Saudara. Mimpinya itu marah-marah, ngamuk-ngamuk. Mimpilah memuji Tuhan, luar biasa. Ya. Di setiap tempat, dimanapun kita berada, di sanalah kita menghadirkan Allah dengan menjadikan gaya hidup ini, gaya hidup memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara rindu mengalami diberkatikan dalam pujian, mari kita menjadikan keempat hal ini. Yang pertama, memujilah dengan kesungguhan hati. Yang kedua, memujilah dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Yang keempat, memujilah dengan iman yang teguh. Percayai apa yang saudara ucapkan dalam pujian itu terjadi bagimu. Pasti saudara mengalaminya. Dan kemudian menjadikan pujian itu sebagai gaya kehidupan kita. Saya kalau mau bersaksi terlalu banyak hal yang saya alami lewat pujian penyembahan yang saya lakukan. Saya orang yang senang memuji memang Bapak Saudara. Dan Tuhan arahkan saya ke situ. Panggilan saya kuat sekali dalam hal pujian. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Sehingga apapun keadaannya, saya bawakan di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Ya, saya tahu ketika Tuhan hadir, Tuhan mengerjakan banyak hal yang saya nggak bisa pikirkan. Saya udah nggak bisa selesaikan, tapi Tuhan berperang, Tuhan melakukan bagiannya, dan saya boleh dimerdekakan. Dan saya percaya kita juga rindu mengalami hal-hal sedemikian dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan ini supaya sungguh-sungguh ada satu pembaharuan dalam kehidupan kita. Jadilah anak Tuhan yang senang memuji Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang dimanapun saudara berada, saudara adalah seorang pemuji yang orang tahu, Bapak Ibu Saudara ya. Jadikanlah pujian itu sebagai gaya kehidupan kita sehingga kita mengalami kemerdekaan dalam pujian-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Sehingga itu bukan hanya kisah cerita Alkitab, tapi kita sendiri juga boleh mengalaminya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Di chord yang tadi, Ci. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan kembali, Tuhan Kaulah. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu. Amin, amin. Tuhan, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian.
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Bapak Saudara yang rindu mengalami kemerdekaan dalam pujian-pujian yang saudara naikkan, saudara boleh angkat tangan kananmu ke atas dan taruh tangan kirimu di dada. Saya pun juga, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami pada sore malam hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengalami kemerdekaan di dalam pujian-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami dengan kekuatan Roh Kudus selalu memuji Engkau dengan kesungguh-sungguhan hati, segenap hati kami, segenap kekuatan kami. Ajar kami memuji Engkau Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dijauhkan dari mulut kami persungutan, keluhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan Tuhan, tapi kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari Tuhan ajar kami memuji Engkau dengan iman yang teguh, percaya apa yang kami perkatakan dalam pujian kami terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar kami Tuhan menjadikan pujian sebagai gaya hidup kami. Apapun keadaan kami tetap memuji Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tetap memuji Tuhan. Dalam situasi apapun, setiap waktu kami terus memuji Tuhan. Karena memang hidup kami ini adalah untuk kepujian bagi nama Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau kami jauh dari apa yang namanya pujian-pujian yang Tuhan memang suruh kami lakukan. Dan mulai hari ini jadikan kami jemaat GBI Raja Wali, semua yang hadir di ibadah ini menjadi pemuji-pemuji yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami menjadi lembah pujian, pikiran kami menjadi lembah pujian, hidup ini adalah pujian kepada Allah, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan Engkau dipermuliakan. Silakan turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih untuk setiap kami yang sudah bergabung dalam ibadah sore hari ini. Kami percaya setiap pergumulan persoalan kami mampu hadapi bersama dengan Tuhan. Dalam pujian kami, Tuhan memberikan jalan keluar. Dalam segala penyakit kami yang sedang mungkin dalam pemulihan. Seperti hamba-Mu Om Iman, seperti Cik Pinglan Tuhan, Si Angkin. Dengan pujian Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau nyatakan mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami pergumulan ekonomi atau belenggu-belenggu lain, dengan pujian ucapan syukur kepada Tuhan, Engkau Allah bekerja, berkarya, memberikan kemerdekaan, kebebasan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjumpai setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau atas bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Kami meninggikan Engkau di atas bangsa ini, dan Kau bertahta, bersemayam, dan pujian kami turun atas bangsa Indonesia, menyelesaikan segala pergumulan persoalan yang begitu pelik hari-hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya COVID ini semakin akan mereda Tuhan, sampai hilang sama sekali, karena pujian penyembahan yang kami selalu serukan kepada Engkau, dan Engkau bertahta di atasnya, atas bumi Indonesia. Dan semua program vaksinasi Tuhan berkati, sehingga hati-hati boleh dilembutkan, semua boleh ikut divaksin, imun menjadi naik, dan bangsa ini menjadi bangsa yang sehat. Terima kasih, jadikan Tuhan gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia menjadi gereja yang senang memuji, menyembah Tuhan, sehingga kehadiran-Mu selalu nyata di tengah-tengah kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan.
Kami mengucap syukur untuk semua program GB Raja Wali. Kami serahkan dalam tangan Engkau. Engkau bekerja melaluinya untuk membawa jemaat-Mu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau untuk segala hal yang terbaik ya Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami persembahkan hidup ini sebagai korban syukur, sebagai korban pujian penyembahan. Hanya untuk hormat bagi Engkau. Berkati Tuhan mereka yang sudah menjadi tim pemuji di gereja, baik itu untuk Sani, untuk Dina, untuk hamba-Mu Pak Budi Tuhan. Berkati mereka Bapak, dan juga yang mengatur segala sound system. Tuhan, di dalam nama Yesus berkati Tuhan. Berkati Tuhan gembala sidang kami Om Heno. Terus Tuhan biarlah juga kehidupannya menjadi pujian di hadapan Allah dan menjadi pujian juga bagi orang-orang di sekitarnya. Bagi-Mu segala kemuliaan. Kami bersyukur, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Pujian kami hanya bagi-Mu selama-lamanya. Kami sudah berdoa, semua kita yang menjadi pemuji-pemuji Allah. Katakan bersama dengan saya. Amin.